Astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Ini banyak semut. Sayang banget ya. Lagian ayah lupa sih. Bukan langsung dibawa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah pasti pernah sebel kan sama semut? Baru aja makanan diletakkan, sudah dikerubungin hewan-hewan kecil ini. Malah gak jarang makanan ini belum sempat kita cicipi. Pasti rasanya kesal, marah, bahkan ingin rasanya memusnahkan semua semut-semut ini kan? Ya, keberadaan makhluk kecil ini memang dirasa sering menjengkelkan. Tidak hanya makanan, semut-semut juga sering menyerang hewan peliharaan yang lemah, terutama yang baru lahir atau baru menetas. Bagaimanapun kita siasati, mereka selalu muncul dan muncul lagi dengan koloni-koloni barunya, bahkan dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Namun selaku muslim, terkadang ini menjadi dilema. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW melarang membunuh 4 hewan, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung syurat. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan larangan ini, lantas bagaimana kita harus bersikap? Tuh lihat, tidak ada serangga yang bisa lolos kalau masuk ke sarang semut, meskipun punya senjata untuk melumpuhkan lawan. Tidak hanya hewan kecil, hewan besar pun ia buat kewalahan. Sahabat Hikmah, semut adalah makhluk Allah yang terkenal paling efektif dan terorganisir dengan baik. Mereka juga dianggap serangga sosial karena mampu membentuk sebuah koloni besar hingga beranggotakan ribuan ekor semut. Subhanallah. Dalam sebuah koloni, semut terbagi-bagi berdasarkan fungsinya. Ada semut pekerja yang bertugas mencari makan, membersihkan sarang, dan merawat ratu serta semut-semut muda. Ada pula semut pejantan yang bertugas menjaga sarang, menengahi konflik antar koloni, juga membuahi si ratu semut. Kemudian ada ratu semut yang bertugas bertelur dan memperbanyak keturunan dalam koloninya. Karenanya, setiap anggota koloni semut pasti akan melindungi sang ratu. Hampir semua semut memiliki kasta dan hierarki seperti ini. Bahkan dari 21.500 spesies semut di dunia, hanya beberapa saja yang hidup tanpa koloni besar. Seperti semut dari genus Diponopera yang hidup di Amerika Latin. Sahabat Hikmah, ukuran semut sangat bervariasi. Dari 1,5 mm sampai semut raksasa yang punya panjang sekitar 4 cm. Meskipun kecil, namun semut dianggap salah satu hewan terkuat di dunia. Seekor semut jantan mampu menopang beban dengan berat 50 kali lipat berat badannya sendiri. Sedangkan gajah yang dianggap hewan terkuat hanya bisa mengangkat beban dengan berat 2 kali lipat berat tubuhnya sendiri. Nah sahabat Hikmah, semut terbesar yang ada di Indonesia adalah dari jenis Camponotus gigas atau Giant Forest Ant. Ukuran tubuhnya mencapai 3 hingga 4 cm atau sebesar koin Rp1.000. Semut ini mampu memproduksi zat asam untuk melindungi tubuh dari musuh atau pemangsa. Zat asam ini disebut alomon yang disimpan pada abdomen atau perut semut. Bila semut menggigit, secara otomatis akan menyemprotkan alomon sehingga bekas gigitannya akan terasa seperti panas terbakar. Nah, untuk menguji tingkat keasaman alomon, sobat-sobat Hikmah ini akan mengukurnya dengan pH meter. Namun sebelumnya, semut-semut hitam raksasa ini harus terlebih dahulu diusik seperti ini. Tuh coba lihat, pH meter menunjukkan angka 1,2. Terbukti alomon bisa sangat asam sekali. Sedangkan bila pH meter dimasukkan ke cairan cuka yang biasa dipakai untuk masakan, angkanya menunjukkan 1,9. Ini menunjukkan derajat keasaman alomon lebih tinggi dibandingkan asam cuka. Nah, alomon dari semut hitam raksasa ini seringkali dimanfaatkan oleh sobat-sobat pecinta alam dan penjaga hutan loh, terutama sebagai bumbu penyedap makanan. Wih, tuh, pada lahap kan makannya? Alomon juga ada pada semut yang satu ini. Ya, semut rangrang. Semut ini banyak kita temui di pepohonan sekitar rumah.
Mereka membuat sarang dari rangkaian daun-daun di ketinggian. Nah, tugas membuat sarang dan merangkai dedaunan ini adalah tanggung jawab para semut pekerja. Mereka bahu-membahu menarik ujung daun dan menjahitnya dengan cairan perekat yang terdapat pada larva semut. Mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahi kemampuan untuk mengorganisir koloninya. Salah satunya terlihat dari cara mereka melumpuhkan mangsa. Tanpa ada komando, semut-semut pekerja begitu cekatan menempatkan posisi masing-masing, hingga mangsa ataupun musuh bisa dilumpuhkan. Tidak hanya sampai di situ, semut punya kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat. Tuh, lihat saja bagaimana semut dapat mencari jalan pintas untuk membawa mangsanya ke sarang. Gimana sahabat hikmah? Keren banget kan? Masih pengen bukti? Nih, sekarang Sobat Hikmah coba kasih tantangan ke semut. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah dengan sangat cepat. Nah, Ratu Semut sekarang ditaruh Sobat Hikmah ini di tempat yang terpisah. Dibatasi dengan air di sekeliling mereka. Kita lihat nih, apakah koloni semut bisa menyelesaikan tantangan ini. Tuh, lihat. Semut yang berada di sekitar ratu otomatis mengerumuni dan melindungi sang ratu dari bahaya. Sementara sebagian lain mencoba mencari cara untuk melintas ke sarangnya. Subhanallah. Dengan menggunakan tubuhnya, semut-semut berkorban membentuk jembatan melintasi air. Dan mereka pun bisa membawa kembali sang ratu ke sarangnya. Nah, ini nih semut yang paling sering kita temui di rumah atau pekarangan. Namanya semut hitam rumah atau Ocetelus. Semut ini bersarang di tempat kering yang sedikit lembab, seperti di kulit kayu, tumpukan kayu, tunggul dan kayu busuk, celah dan retakan dinding, bebatuan serta tanah. Dan mereka seringkali dianggap sebagai hama. Iya, semut hitam memang memangsa apa saja. Buah-buahan, nektar tanaman, remah-remah sisa makanan, sampah di dapur, serangga, bahkan bangkai dan kotoran. Karenanya semut hitam ini sangat berpotensi menyebarkan penyakit berbahaya seperti salmonella. Pekerja semut hitam juga tidak kenal waktu. Siang dan malam mereka selalu memburu makanannya. Saat berburu makanan, semut-semut pekerja akan menyebar ke segala penjuru. Mencoba menggunakan inderanya masing-masing untuk mencari sumber makanan. Dan bila seekor semut bertemu makanan, ia akan mengeluarkan zat feromon atau senyawa kimia dengan aroma tertentu untuk memanggil kawan-kawannya. Zat feromon juga mereka gunakan untuk menandai lintasan menuju ke sarang. Dengan demikian, semut-semut pekerja lainnya akan dengan mudah menemukan sumber makanan tadi. Selain itu, semut juga berinteraksi satu sama lain bila bertemu loh. Mereka saling menyentuhkan antena untuk mengenali aroma kerabatnya. Dengan demikian, mereka bisa mengenal jelas lintasan menuju sumber makanan yang baru saja dilalui semut-semut lainnya. Nah, sekarang Sobat Hikmah ini akan melakukan uji coba menghilangkan jejak yang dibuat semut. Apakah benar semut-semut ini bisa tetap menandai lintasannya? Nah, caranya cukup sederhana. Pada lintasan yang dilalui semut, akan Sobat Hikmah ini sapu dengan kuas berisi air. Berkali-kali hingga dianggap menghilangkan feromon yang semut-semut tadi tinggalkan. Dan hasilnya, ya, semut tak bisa lagi mengenali lintasan yang dilalui sahabatnya tadi. Tuh, semut-semut terlihat berbalik arah. Dalam kondisi ini, semut-semut pekerja akan berpencar untuk mencari aroma feromon kerabatnya. Dan biasanya lintasan akan kembali terhubung setelah mereka saling bertemu dan berinteraksi menyentuhkan antenanya kembali. Sahabat Hikmah, luar biasa sekali kan makhluk Allah ini? Lantas bagaimana bila kita membunuh semut yang mengganggu? Padahal semut diharamkan untuk dibunuh. Sahabat Hikmah, pada dasarnya semua binatang, bahkan benda-benda bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran, dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 44.
Sementara dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu." Quran Surat Al-An'am ayat 38. Jadi pada dasarnya manusia tidak boleh membunuh semut dan binatang lain tanpa alasan yang jelas, kecuali hewan yang menyerang dan mengganggu. Hukum ini sama dengan membunuh begal atau perampok yang hendak merampas atau membahayakan kita. Ada satu surah di dalam Al-Quran yang disebut dengan surat An-Naml, yang berarti semut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa hewan di dalam Al-Quran dan itu mengandung makna yang sangat penting. Semut diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana sang pemimpin memerintahkan kepada anak-anak buahnya untuk masuk ke rumahnya ketika Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat. Nabi Sulaiman sampai tersenyum mendengar kata-kata semut itu. Ada banyak sekali informasi yang disebutkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan cerita ini. Pertama, dalam kehidupan semut selama ini hanya berdasarkan insting belaka. Sebenarnya ada aturan-aturan serta komunikasi dalam kehidupan bangsa sekecil semut sekalipun. Yang kedua adalah solidaritas yang sangat tinggi dari semut. Bagaimana dia tidak mementingkan diri sendiri tapi menyelamatkan masyarakat. Solidaritas ini tentu dapat menjadi contoh bagi manusia. Al-Quran ketika berbicara tentang perilaku-perilaku hewan, tentu saja ada banyak hal yang dapat diambil pelajarannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang burung gagak. Bagaimana burung gagak menguburkan gagak yang lain menjadi contoh bagi Qabil bagaimana menguburkan saudaranya. Begitulah interaksi manusia dengan alam ini, bagaimana mereka memberi inspirasi bagi kehidupan manusia. Banyak hal yang dapat kita teladani dari kisah-kisah dan penelitian terhadap koloni semut. Selain pembagian kerja dan efisiensi tanggung jawab, semut juga mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya kerja sosial dalam masyarakat. Utamanya dalam hal tolong-menolong dan gotong royong. Misalnya, ketika ada semut yang kenyang kemudian menemukan teman koloninya kelaparan, ia akan segera memberikan sari-sari dalam tubuhnya kepada temannya. Apa yang dilakukan semut senada dengan hadis yang diriwayatkan At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya." Sahabat hikmah, meski membunuh binatang pengganggu diperbolehkan, namun umat muslim dilarang membunuh dengan cara membakarnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, para sahabat pernah singgah dalam salah satu safar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah melihat ada rumah semut yang dibakar. "Siapa yang membakar ini?" tanya beliau. "Kami," jawab para sahabat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak boleh membunuh dengan api kecuali Rob, pemilik api." Hadis riwayat Abu Daud. Hal lain yang kita pelajari dari semut adalah bagaimana dia tetap menjaga prasangka baik terhadap bala tentara Sulaiman. Ada kalimat yang menarik di dalam Al-Quran itu adalah wahum la yash'urun. Para tentara itu tidak sadar bahwa mereka menyakitimu. Sahabat hikmah, saat ini semut banyak dimanfaatkan untuk diambil telurnya atau yang lebih dikenal dengan kroto. Kroto punya nilai gizi yang tinggi dan lengkap. Tidak hanya protein dan lemak, telur semut juga mengandung fosfor, besi, vitamin A, vitamin B1, B2, juga niacin. Karenanya, kroto menjadi incaran sebagai pakan burung berkicau, pakan ikan, ataupun umpan memancing. Untuk mendapatkan kroto, orang-orang harus rela mencari di ketinggian, dengan galah ataupun memanjat langsung pohon di mana sarang semut ini berada. Untuk menghindari gigitan semut penjaga, pencari kroto biasanya melumuri tubuh terlebih dahulu dengan tepung seperti ini, sehingga semut tidak bisa mencapai tubuh untuk menggigitnya. Para pencari kroto biasanya cukup mengenal ciri sarang yang telah memiliki banyak kroto. Kroto-kroto ini kemudian dikumpulkan untuk dijual ke pengepul. Terkadang kroto dimanfaatkan juga sebagai bahan pangan.
Selain karena nilai gizinya, kroto juga punya cita rasa khas yang unik. Tapi bagaimana hukum memakan kroto? Bukankah untuk memperolehnya banyak semut dan larva yang terbunuh? Sementara umat muslim dilarang membunuh semut kecuali yang mengganggu. Sahabat hikmah memanfaatkan ataupun memperjualbelikan kroto sebagai pakan burung, pakan ikan atau umpan memancing diperbolehkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan sisi manfaat yang diperoleh dari kroto. Dan semua yang boleh dimanfaatkan boleh diperjualbelikan, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan sesuatu, Ia haramkan uang hasil penjualannya." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menyebutkan, hadis ini dipahami jika tujuan makanan itu dijual adalah untuk dikonsumsi. Berbeda jika tujuan menjual benda itu bukan untuk dimakan, seperti budak, begal, dan himar jinak. Hukum memakan ketiganya adalah haram, sementara menjualnya boleh dengan sepakat ulama. Namun untuk mengkonsumsi kroto ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan kroto adalah telur semut, bukan semut yang jelas dilarang untuk membunuhnya. Karenanya tidak masalah kroto dikonsumsi dengan dijadikan berbagai macam jenis makanan. Sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis telur hewan selama tidak membahayakan, maka hukumnya boleh dimakan. Meski demikian, beberapa kalangan berpendapat berbeda. Untuk memperoleh kroto, tidak sedikit semut yang mati dan tercampur dengannya. Karenanya, memakan kroto sebaiknya dihindari karena unsur kehati-hatian. Bagaimanapun, Rasulullah telah menetapkan larangan beberapa binatang untuk dibunuh, seperti semut, lebah, burung hudhud, dan burung syurat. Dan masih banyak makanan pengganti yang tentunya lebih baik dan lebih bermanfaat bagi tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Nah sahabat hikmah, sebenarnya ada cara yang mudah dan sederhana untuk mengusir semut tanpa harus membunuhnya. Tentunya dengan bahan-bahan yang mudah kita temukan di rumah. Pertama adalah menggunakan kulit jeruk. Caranya pun cukup mudah. Kulit jeruk di blender dengan sedikit air sampai benar-benar halus. Larutan ini kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam sprayer atau botol penyemprot. Dan cairan pengusir semut alami ini pun siap digunakan. Cukup semprotkan sedikit cairan pada jalur-jalur yang biasa digunakan semut. Cairan kulit jeruk ini bagi semut bisa mengganggu sistem syarafnya. Bila terkena langsung, semut bisa pingsan. Dan bila terpaparnya cukup lama, semut bahkan bisa mati. Jadi, jangan semprotkan langsung ke tubuh semut ya. Cara kedua adalah dengan menggunakan timun. Cukup buat irisan pada timun secukupnya. Dan kemudian letakkan irisan timun pada tempat yang dilalui atau diserang semut. Dan semut pun akan langsung menghindar. Cara ketiga adalah dengan menggunakan kayu manis atau cinnamon. Pertama-tama, parut kayu manis hingga halus. Sahabat hikmah juga bisa menggunakan kayu manis yang telah berbentuk bubuk. Namun biasanya aroma kayu manis yang berbentuk bubuk juga telah jauh berkurang dibandingkan kayu manis yang baru diparut. Nah, parutan inilah yang kemudian disebar di jalur-jalur lintasan semut. Insya Allah semut pun akan menghindar. Cara selanjutnya adalah menggunakan karet gelang. Lilitkan beberapa karet gelang pada botol atau toples penyimpanan gula atau makanan yang disukai semut. Aroma karet gelang akan mengaburkan aroma yang ditimbulkan oleh bahan makanan tadi. Nah, yang kelima adalah menggunakan cengkeh. Aroma cengkeh yang kuat tidak disukai semut. Karenanya cukup meletakkan beberapa buah cengkeh kering pada makanan, maka semut pun tidak akan lagi mau menghampiri. Keenam adalah dengan menempatkan beberapa lembar daun sirih pada tempat-tempat yang sering dilalui semut. Dan yang terakhir adalah dengan mengusir semut. Bagaimanapun, semut adalah makhluk Allah, selayaknya juga manusia. Dengan mengusir semut pengganggu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah semut ini akan menghindar.
Nah, sahabat hikmah, bagaimanapun semut punya pengaruh besar dalam ekosistem di bumi dengan peran yang beraneka ragam. Beberapa jenis semut memang menjadi hama, namun di sisi lain semut pun bertindak sebagai agen pengontrol biologis, membantu penyebaran benih, penyerbukan tanaman, serta membantu meningkatkan kualitas tanah. Bahkan beberapa jenis semut juga dapat bermanfaat bagi kesehatan kita loh. Menjadi sumber potensial obat-obatan baru seperti antibiotik dan lainnya. Karenanya tidak ada yang sia-sia dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk diolah manusia. Wallahu a'lam bishawab.